Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita lanjutkan metode dari kaum Jahmiyah serta pengikutnya di dalam asma'ullah dan sifat-sifatnya. Bait syair yang menjadi sandaran mereka dan metode mereka di dalam menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah yang tersebut di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-ta'wil, mentakwil semua nama-nama Allah atau sifat-sifat bagi Allah yang mereka pandang mengandung makna penyerupaan Allah dengan makhluknya, maka mereka takwil kepada arti-arti lain. Berbeda antara takwil dengan tafsir. Ada takwil qarib, ada takwil ba'id, ada tafsir. Kalau tafsir adalah bayan, menjelaskan, seperti tafsirul Quran, itu menjelaskan ayat-ayat suci yang ada di dalam Al-Quran, mengikuti metode-metode yang telah ditetapkan oleh para ulama, mengikuti jejak daripada kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain di surat yang lain, seperti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Siapakah an'amta alaihim? Allah tafsirkan di dalam ayat lain, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi yang menafsirkan firman Allah an'ama alaihim, an'amta alaihim adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat yang lainnya. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran yang lainnya. Namun ada penafsiran yang juga dikuatkan oleh tafsir dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang juga termasuk banyak. Bukan berarti Al-Quran tidak menafsirkan Al-Quran. Al-Quran menafsirkan bagi ayat yang lainnya. Karena ada Adwaul Bayan, tafsir Adwaul Bayan ini tafsirul Quran bil Quran yang ditulis oleh Imam Asy-Syinkiti, yaitu Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran sendiri. Itu juga beberapa jilid yang menunjukkan banyaknya. Dan kita bisa mendapati di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau banyak menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan ayat-ayat suci yang lainnya, karena ayat yang satu menjelaskan kepada ayat yang lainnya, dan sebaliknya demikian. Kemudian ada tafsir dengan sunnah dari Nabi, dari sabda-sabda beliau, dari sikap beliau, perbuatan beliau, dan ini sangat banyak sekali. Seperti tafsir aqimis shalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat dengan gerakan beliau dan sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli. Maka ini merupakan penjelasan bagaimana salat dilaksanakan. Maka orang yang hanya berpegang kepada Al-Quran dan menolak adanya sunnah, sungguh dia tidak tahu salat. Karena tata cara salat diajarkan oleh Nabi, bagaimana itu ruku', bagaimana itu sujud, yaitu dengan perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tafsir yang ditafsirkan oleh para sahabat dan para tabi'in, yang tentunya mereka tidaklah menafsirkan kecuali yang mereka dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun takwil, maka yakni mengartikan satu lafaz atau satu kalimat kepada makna yang tidak zahir,
dan tidak selalu demikian. Seperti takwilnya yang difahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengenai surat An-Nasr, idza jaa nasrullah wal fath, dan seterusnya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan bahwa ketika ditanya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, apa yang kau fahami tentang tafsir ataupun memahami makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaba. Maka para sahabat kebanyakan mereka menafsirkan ayat ini sebagaimana dohirnya. Namun Abdullah ibn Abbas, beliau memiliki takwil terhadap ayat ini, surat ini, bahwa surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai menunaikan tugasnya sebagai rasul dan nabi dan akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pula yang difahami oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Ini takwil. Namun takwil ini takwil yang dekat, yang punya keterikatan, ada qarinah-qarinah. Ada indikator-indikator yang erat yang menghubungkan antara ayat ini, karena ayat ini turun di belakangan dan menunjukkan telah sampai kepada kemenangan, sedangkan seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang bertugas membawa wahyu atau menyampaikan wahyu dari Allah kepada umat, ketika telah menyebarkan agama ini dan telah menyempurnakan dakwah, maka yang terakhir adalah tugasnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takwil, ada hubungannya, keterikatannya. Namun ada takwil ba'id. Takwil ba'id yaitu mengartikan satu kata kepada makna yang jauh yang tidak ada hubungannya. Yang tidak ada hubungannya. Atau memiliki hubungan tetapi tidak memiliki ketersinggungan ataupun tidak menunjukkan kepada arti tersebut. Seperti alladzina yubayyi'una Allah wa rasul innama yubayyi'una alladzina yubayyi'unaka tahta sajarah innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Orang-orang yang membaiatmu di bawah pohon, yaitu di pohon Hudaybiyah, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Tangan Allah ada di atas tangan mereka. Karena ini kaitannya dengan baiat, dan baiat yang biasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika berbaiat kepada Nabi, yakni mereka menjabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjabat tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menjabat tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka berbaiat kepada beliau, ini dinyatakan oleh Allah, innama yubayyi'unallah, sungguhnya mereka berbaiat kepada Allah. Dan Allah tegaskan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Maka ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat tangan bagi Allah sebagaimana makna yadun itu adalah tangan, dan tidak mengartikan kepada arti yang lain sebagaimana yang diartikan oleh kaum Jahmiyah atau yang lainnya. Asy'ariyah yang mengartikan yadullah artinya kudratullah, kekuatan Allah atau kekuasaan Allah. Dan ini batil karena sungguhnya tidak ada satu penunjukan makna yadullah di dalam ayat ini yang mengartikan atau yang menunjukkan arti yadullah itu adalah kudratullah. Tidak ada. Justru menunjukkan arti yadullah di sini yadun, tangan. Namun tadi kita selalu berprinsip ketika menyatakan Allah memiliki tangan, sebagaimana Allah yang nyatakan dirinya, nyatakan hal itu pada dirinya, yadullah, tangan Allah. Namun laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Selalu berpegangan ini, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan zat Allah, dengan sifat-sifat Allah. Maka tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya, selain hanya nama, selain hanya nama. Hakikatnya berbeda. Jangankan kita dengan Allah sang pencipta, sesama makhluk saja memiliki perbedaan yang luar biasa antara manusia dengan jin.
antara manusia dengan malaikat, antara manusia dengan bidadari, wanita-wanita di dunia dengan bidadari di surga. Mereka memiliki keadaan yang berbeda dalam kecantikan, parasnya, dalam kesempurnaannya, tak tertandingi. Yakni ketika mereka sekarang sudah ada di surga dan wanita-wanita itu masih di dunia. Sehingga dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa kita bayangkan kayak apa kecantikan mereka dan kesempurnaan Sang Penciptanya. Sekiranya ada satu wanita bidadari atau wanita surga yang muncul ke bumi, yang tampak ke bumi, maka separuh bumi ini akan dicahayai dengan dirinya, dengan wajahnya, diterangi dengan cahaya wajahnya, dan separuh bumi ini akan dibaui dengan aroma semerbak wanginya. Aroma wanginya bukan karena minyak wangi yang dikenakan, namun yang ia terlahir dari dirinya. Cahaya yang memancar menerangi bumi bukan karena cahaya penerangan matahari atau yang lainnya, namun cahaya yang terpancar dari diri wanita bidadari itu. Maka bisakah kita membayangkan seperti apa hakikat dari wanita bidadari yang bercahaya, yang memberikan penerangan kepada manusia yang di bumi, dan aroma wangi yang bisa menyeluruh, mengisi daripada bumi ini? Tentu itu saja kita tidak mampu, maka apalagi untuk menjangkau sifat-sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah senantiasa menetapkan sifat-sifat dengan tidak menolak dan tidak mentakwil. Sedangkan metode daripada kaum Jahmiyah dan para pengikutnya dari Mu'tazilah maupun Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, yaitu selalu menggunakan takwil. Makna takwil di sini sarfu hadin nusus amma dallat alaihi minal ma'ani al-jalilah ila ma tuqarriruhu uquluhu minal afkaril aqimah wal ara'il batilah, yaitu memalingkan nas-nas dari Al-Quran maupun Sunnah dari arti-arti yang ditunjukkan, dari arti-arti yang agung yang ditunjukkan pada kalimat-kalimat tersebut, dan kepada arti yang ditetapkan oleh akal pikiran mereka yang hakikatnya sangat mandul. Akal pikiran manusia yang mandul, yang artinya tidak bisa memperoleh kebenaran kecuali dengan petunjuk dari Allah. Wal ara al batilah, dan pendapat-pendapat yang mutlak batil yang tidak ada sandarannya. Bagaimana mereka mengartikan kata yadullah menjadi kudratullah? Dari mana sandarannya? Apa sumbernya? Hanya semata-mata akal pikiran mereka. Tidak ada dasarnya satupun dari kitabullah maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada keterangan dari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in berkenaan dengan hal ini. Maka sangat jelas sekali di sini. Wa ma'ajazat anhu uquluhum fawwaduhu wa'taqadu khilafa ma yadullu alaih. Kedua, metode yang kedua, kalau mereka tidak mampu untuk mentakwil, mentok, maka sebagian mereka menyerahkan arti daripada kata tersebut, sehingga dikatakan misalnya yadullah juga, yadullah fawqa aidihim, tangan Allah. Bukan yadullah, pokoknya yadun, tapi bukan tangan. Hanya Allah yang tahu apa itu yadun. Nah, ini namanya menyerahkan maknanya kepada Allah, dan ini juga batil. Karena kata yadun sudah dimafhumi maknanya, yaitu tangan. Maka kita harus mengartikannya dengan tangan, karena itulah yang Allah firmankan. Namun kita tidak menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluknya sedikit pun. Subhanaka Rabbi ma'a'adhama sya'nak. Maha suci engkau wahai Rabbku, betapa agungnya dirimu. Wa ma ahlamaka ala ibadi, dan betapa santunnya engkau terhadap seluruh hamba-hambamu. Mereka menafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Kemudian mereka menyelisih kitabmu, kitab suci Al-Quran. Mereka mendahulukan apa yang ada dalam benak dan pikiran mereka dari apa yang engkau turunkan di dalam kitab sucimu. Perhatikan,
mereka kaum Jahmiyah dan para pengikutnya serta mereka yang sejalan dengannya ataupun searah dengan pemikirannya selalu berusaha menafsirkan, menakwilkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dengan mendahulukan apa yang ada di dalam otak mereka, dengan mendahulukan apa yang di dalam benak mereka. Maka ini sungguh bentuk penolakan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan menolak yang ada di dalam kitabullah sebagai hujjah dan hidayah yang pasti menuju kepada ridhonya. Maka aneh sekali, mengapa mereka mengartikan nama-nama Allah kepada makna lain padahal tidak ada penunjukan dari manapun. Padahal makna dari kata-kata itu jelas. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, di atas arsy-Nya Allah, di tinggi di atas arsy-Nya Allah itu beristiwa. Yaitu ala wartafa, tinggi di atasnya. Adapun bagaimananya maka hanya Allah yang tahu, yang sesuai dengan kesempurnaannya. Namun kata istawa adalah makna yang jelas, tinggi di atas. Maka ini yang harus dipegangi. Dan dikatakan bahwa kaum Salafiyin ataupun kaum Wahabi ini mereka mujassimah. Yaitu mujassimah itu apa? Memvisualkan Allah, menganggap Allah itu berbentuk seperti manusia, seperti makhluk. Maka mujassimah atau juga makna musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini adalah batil, karena kita mengimani laisa kamitslihi syai'un. Kita mengimani firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka bagaimana mungkin kita menyerupakan Allah dengan makhluknya? Justru merekalah ketika menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka beranggapan bila disifati dengan sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya dan apa yang disifati Rasulnya dengannya, mereka berpikiran itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka hakikatnya merekalah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya ketika mereka menolak sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berkata tentang mereka kaum Jahmiyah ini, wa man dhanna annahu akhbara an nafsihi wa sifatihi wa af'ali bima dhahiruhu batil wa tashbihun wa tamthilun wa tarkul haq lam yukhbir bihi wa innama ramaza ilai rumuzan ba'idatan wa asyara ilai isyaratil mulghazatan wa lam yusarrih bihi wa saraha daiman bitashbih wa tamthil batil wa arada min khalqi ayat'ibu adhanahum wa quwwahum wa afkarahum fi tahrifi kalami an mawadi'i wa tawili an ghairi tawili, dan seterusnya. Ini kalimat yang jawabannya panjang sekali. Ini masih dan baru jawabannya. Maknanya begini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Barang siapa yang berprasangka bahwa sungguhnya Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang dirinya, sifat-sifatnya, tentang perbuatannya yang dohirnya dikatakan batil. Ya, karena orang-orang yang berpandangan bahwa kaum Jahmiyah itu berpandangan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya itu tidak sebenarnya. Apa maknanya tidak sebenarnya? Batil. Allahu apa? Misalnya yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mereka katakan bukan tangan. Maknanya menolak adanya tangan bagi Allah, maknanya bahwa sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya adalah batil. Barang siapa menyangka, berprasangka bahwa Allah memberitakan tentang dirinya, sifat-sifatnya dan perbuatannya dengan yang dohirnya batil. Dohirnya batil. Allah menyebutkan yadullah, kemudian dikatakan itu bukan tangan Allah. Wa tashbih wa tamthil, yang dohirnya menyerupakan dan mempersamakan. Wa tarkul haq lam yukhbir bihi, dan meninggalkan yang hak, maka berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberitakan tentang dirinya dengan sebenarnya. Wa inna ma ramaza ilai rumuzan ba'idah. Jadi Allah itu dianggapnya oleh mereka membuat teka-teki, membuat simbol-simbol tentang dirinya,
dengan simbol-simbol yang jauh, dengan isyarat-isyarat yang mengandung arti teka-teki. Tidak, walam yusarrih bihi, tidak menegaskan makna yang sebenarnya. Ini menurut mereka. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim di sini. Wa saraha daiman bit tasbih wat tamtsil wal batil, atau at-tamtsil al batil. Dan selalu Allah hanya menyebutkan dengan terang-terangan, yakni penyerupaan sifat yang seolah-olah menyerupakan dan seolah-olah menyamakan yang hakikatnya batil. Ini keyakinan mereka. Dan Allah seolah-olah dengan cara seperti itu ingin hambanya, makhluknya bersusah payah, capek-capek menggunakan akalnya untuk menebak-nebak apa makna dari sifat-sifat Allah, apa makna dari nama-nama Allah. Iya, karena yadullah bukan tangan Allah, lalu apa? Ya teka-teki. Ya coba aja kita tebak. Akhirnya seperti itu. Jadi apa yang ditulis, apa yang dinyatakan oleh Allah di dalam kitab sucinya tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatannya, tentang nama-namanya, itu bukan yang sebenarnya. Jadi Allah seolah-olah ingin membuat capek hamba-hambanya untuk berpikir keras mengenai siapa diri Allah. Lucu enggak? Maka sangat ganjil sekali. Wah, dengan cara apa? Mentahrifi kalami an mawadi, dengan cara kita diperintah untuk susah payah mengartikan ucapan Allah, firman Allah kepada makna-makna yang lain, mentakwil firman-firman Allah berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya ala ghairi ta'wilihi, kepada arti yang tidak sebenarnya, yang tidak semestinya. Wa yatatallabu lawujual ihtimalat al-mustakrahah wa ta'wilat allati hiya bil alghazi wal ahaji asbah biya bil kasfi wal bayan. Dan wa yatatallabu lahu, dan mereka berusaha keras mencari, yakni untuk mencari memahami Allah Azza wa Jalla dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan, al-muhtamalat, berbagai macam kemungkinan. Jadi mungkin saja makna yadullah itu karunia Allah, mungkin saja perlindungan Allah, mungkin. Jadi mencari-cari makna yang itu tidak ada penunjukan makna yang sebenarnya. Dan itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang tidak disukai. Dan takwil-takwil yang allati hiya bil alghaz wal haji, yang hakikatnya itu adalah teka-teki dan tebak-tebakan, daripada pengungkapan dan penjelasan secara nyata dari Allah Azza wa Jalla tentang dirinya dan sifat-sifatnya. Sehingga Allah menghalangi hambanya untuk mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya yang bisa dipahami oleh akal mereka, dan hanya mereka memahaminya dengan pendapat mereka yang tidak mengikuti kitabullah. Bahkan dipandang mereka itu, Allah menghendaki dari hambanya untuk mereka membawa ucapan Allah, firman Allah kepada makna yang mereka sendiri tidak mereka fahami dengan bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak mengerti. Seperti kita katakan tadi, lalu apa yang hendak Allah katakan kalau hendak yadullah fauqa aidihim, yang berkaitan dengan baiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, baiat kaum muslimin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan itu sama dengan baiat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan yadullah fauqa aidihim. Karena itulah cara berbaiat adalah para sahabat menjabat tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Allah nyatakan yadullah fauqa aidihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka, yang menunjukkan bahwa mereka berbaiat kepada Allah seketika itu, saat mereka berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan tangan Allah ada di atas tangan manusia, tangan para sahabat yang berbaiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini